karyawan yang ilegal, fiktif, modus operandi, penipuan lah. Variatif 1 sampai 1,5 juta. Dalam menjalankan aksi tipu menipunya, Putik tak melakukannya seorang diri. Dia dibantu oleh seorang temannya bernama Rohman. Keduanya berbagi peran. Putik Sari bertugas mencari calon pelamar kerja, sedangkan Rohman difigurkan sebagai orang HRD perusahaan. Untuk meyakinkan para korban, Rohman mengenakan seragam perusahaan dalam menjalankan aksinya. Selanjutnya, mereka mencari mangsa. Kepada para korban, Putik dan Rohman menginformasikan bahwa sedang ada lowongan pekerjaan di PT Hino, pabrik otomotif di kawasan industri Kota Bukit Indah. Sedikitnya 87 orang pencari kerja terjerat. Putik mengutip sejumlah uang kepada setiap korban. Dia mengatakan uang tersebut sebagai uang muka. Sehari, 2 hari, dan waktu yang terus berjalan. Tidak ada tanda-tanda para pencari kerja mendapat panggilan wawancara. Pada akhirnya mereka sadar telah menjadi korban bualan. Selanjutnya beberapa korban melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Dalam kurun waktu 24 jam setelah mendapat laporan, polisi berhasil meringkus Putik dan Rohman. Kasus penipuan yang terjadi ini terjadi di Bunga Sari ya. Jadi mengatasnamakan PT Hino. Modus operandi di local letter sangka adalah dia itu orang yang mengaku orang yang dapat memasukkan karyawan untuk dapat bekerja di PT Hino. Dan dia mengaku kemudian untuk dapat dipercaya kumpul dulu di suatu tempat rumah makan gitu. Kemudian ada orang yang satu lagi difigurkan menggunakan pakaian Hino, seorang yang mengaku sebagai pejabat Hino. Kemudian syarat untuk masuk ke Hino itu pertama memberikan DP dulu 1 juta sampai 2 juta. Jikalau sudah masuk ke PT Hino, kemudian kembali calonnya itu, korbannya itu harus menyerahkan uang 5 juta. Nah kemudian setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata itu merupakan perebutan karyawan yang ilegal, fiktif, modus operandi. Jadi itu penipuan lah. Jadi tidak ada perebutan seperti itu di PT Hino. Nah kemudian barang buktinya itu korbannya itu sebanyak 78 orang. Kemudian surat lamaran kerja mungkin sudah puluhan itu yang sudah kami sita. Berikut juga dengan pakaiannya, seragam PT yang dimaksud. Kemudian beberapa dokumen-dokumen yang lain menyatakan ada kegiatan perebutan. Demikian rekan-rekan. Terungkapnya kasus ini Pak? Iya, terungkapnya karena ada laporan. Kemudian laporan dari salah satu karyawan yang merasa kecewa kepada kita. Kemudian kita tindak lanjuti untuk mencari tahu. Kemudian akhirnya dalam waktu 1x24 jam lah, 2x24 jam itu terungkap itu siapa yang difigurkan, siapa pelakunya, termasuk barang buktinya sudah didapat di seragam-seragam. Jadi karyawannya udah menyerahkan syarat-syarat tapi belum diterima juga. Betul. Jadi Berapa lama itu Pak? diperkirakan kegiatan itu dari bulan November. Kedua pelaku tak berkutik saat digiring petugas Satreskrim Polres Purwakarta ke ruang gelar perkara. Keduanya diringkus di kediamannya masing-masing. Putik ditangkap di rumahnya di Kelurahan Karangpawitan, Karawang Barat. Sedangkan Rohman ditangkap di Citalang, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta. Dari tangan mereka, polisi berhasil mengamankan barang bukti yakni sebuah seragam pabrik, puluhan surat lamaran, surat kwitansi, sebuah handphone, dan rekening koran bukti transfer uang pelicin dari korban kepada pelaku. Berapa diminta uangnya? Variatif. Dia berapa? Orang berapa? 1 sampai 1,5 juta. Ini kenapa melakukan perekrutan tenaga kerja ini? Emang dibutuhkan oleh Hinonya atau gimana? Bilangnya dibutuhkan. Oh, betul. Ternyata kerja sama dengan siapa? Sofian.
P itu siapa? Kenalan di di BKK yang di Maracang. Oh gitu. Terus teteh ditugasi mencari calon tenaga kerja. Ternyata bohong. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terjerat pasal 378 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Untuk mengembangkan kasus ini, kedua pelaku langsung dimasukkan ke sel Mapolres Purwakarta. Masa-masa sulit selama pandemi banyak dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mengeruk keuntungan. Tak peduli apakah cara yang dilakukannya melabrak aturan hukum dan agama atau tidak. Yang penting, keuntungan dengan mudah didapat. Setelah jeda berikut, Singkap akan mengungkap bagaimana seharusnya para pencari kerja bersikap agar tak gampang tertipu. Mengatasnamakan bisa masuk ke suatu perusahaan, ternyata bohong. Laporkan gitu, laporkan ke Disnaker, atau kalau nggak ke Disnaker juga ke aparat langsung, biar langsung diciduk gitu.